Nah, kisah Islamnya Umar bin Khattab tadi sudah disebutkan ya, kisahnya juga ada versi-versi yang lain. Intinya hampir sama. Nah, kalau yang di versi sebelumnya disebutkan bahwa Umar bin Khattab itu masuk Islam itu karena apa? Membaca surat Thaha ya. Ada juga ya kisah lain yang menyebutkan Umar diriwayatkan oleh At-Tabrani, tapi bukan surat Thaha, tapi surat Al-Alaq ya. Riwayat-riwayat tersebut gitu ya. Riwayat-riwayat yang disebutkan tersebut adalah riwayat-riwayat yang dinilai oleh oleh para ulama hadis sebagai hadis dhaif. Jadi kalau kita membaca buku tentang keislaman Umar bin Khattab atau mendengar ceramah ya tentang keislaman Umar bin Khattab, itu rata-rata hadisnya hadis-hadis dhaif gitu ya. Kisah lain yang hampir serupa namun dinilai dhaif adalah kisah yang menyebutkan Islamnya Umar karena membaca surat Al-Hadid. Kemudian ada juga disebutkan karena membaca surat Al-Haqqah ayat 40-41. Tapi intinya bahwa memang ya jelas ya Umar bin Khattab itu masuk Islam. Dan kalau banyak riwayat seperti itu bisa jadi sebetulnya garis besar ya peristiwanya seperti itu gitu. Hanya saja kemudian ada perbedaan pendapat dari periwayat tentang misalnya tentang ayat yang dibacakan dan sebagainya. Makanya kemudian kisah tentang keislaman Umar bin Khattab ini tetap ada di buku-buku sirah itu. Nah, kata Abdullah bin Mas'ud, memang semenjak Umar memeluk Islam, kami ini senantiasa berada dalam kejayaan. Jadi punya izzah, merasa punya kekuatan. Ini luar biasa pengaruh ya. Satu orang, jadi ahlul quwwah, seorang yang punya kekuatan, dia masuk Islam tuh langsung yang merubah konstelasi. Bahkan ya bagaimana tentang menunjukkan ya Umar ini demikian disegani, sampai-sampai Umar bin Khattab ini ketika ada perintah hijrah nggak sembunyi-sembunyi berangkat hijrahnya itu. Umar bin Khattab malah nantang, datang ke tengah orang-orang Quraisy, dia mengatakan, wahai wajah yang muram, barang siapa yang ingin ibunya kehilangan anak dan anaknya menjadi yatim atau istrinya menjadi janda, temuilah aku di belakang bukit ini besok pagi, saya akan pergi hijrah. Kalau mau menghalangi silakan, kalau ingin mati silakan gitu. Sampai seperti itu. Berangkat Umar dalam kondisi nantang gitu kepada orang-orang. Ini menunjukkan apa? Umar bin Khattab ini disegani dan nggak ada yang berani, ngapain cari mati kan gitu. Ya. Setelah berdirinya negara Islam, daulah Islam di Madinah, Umar bin Khattab ini karena tadi dia punya keterampilan membaca, menulis gitu ya, maka diangkat oleh Rasulullah SAW ini sebagai juru tulis. Jadi setiap kali ada wahyu yang turun, di antaranya salah seorangnya itu adalah Umar bin Khattab yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menulis. Jadi menjadi sekretarisnya Nabi. Jadi selain Ali bin Abi Thalib, kemudian selain Abu Bakar, di antaranya juga Umar bin Khattab ini. Nah, Umar bin Khattab ketika pada masa-masa membersamai ya hari-harinya bersama Rasulullah SAW, ini ada peristiwa yang kita juga pernah membahasnya. Umar bin Khattab ini pernah memprotes ya perjanjian Hudaybiyah. Ternyata Umar kemudian menyadari ya kekeliruan ketika perjanjian Hudaybiyah itu seolah-olah ini perjanjian Hudaybiyah ini merugikan gitu umat Islam. Maka Umar memprotes kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah engkau ini adalah utusan Allah? Bukankah agama Islam ini adalah agama yang benar? Lalu kata Rasulullah, iya, aku adalah Rasulullah dan agama ini adalah agama yang hak, agama yang benar. Lalu kata Umar, ya Rasulullah, lalu kenapa kita menghinakan diri kita di hadapan orang-orang musyrikin itu, orang-orang kafir itu? Lalu jawaban Rasulullah pendek saja, wahai Umar, aku ini adalah Rasulullah, utusan Allah. Artinya apa yang dilakukan dalam perjanjian Hudaybiyah ini adalah atas perintah Allah gitu. Datang kemudian Umar ini kepada Abu Bakar, sama gitu, seperti itu. Bukankah Muhammad itu utusan Allah? Bukan beliau itu adalah Rasulullah? Bukankah agama ini adalah agama yang benar? Lalu kenapa kita menghinakan agama kita di hadapan musyrikin Quraisy itu? Lalu Abu Bakar juga jawabannya sama, wahai Umar, dia itu adalah Rasul Allah. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah semata-mata perintah Allah. Ya. Dan Umar dan sekian banyak sahabat yang lain itu masih dongkol, ya, dongkol ketika mengetahui Rasulullah itu menyepakati perjanjian Hudaybiyah. Ya, tapi kemudian disadarilah gitu ya kekeliruan mereka itu. Nah, di antaranya Umar bin Khattab itu sampai karena merasa
bersalah ya, sudah menentang, dalam tanda kutip ya, menentang Rasulullah SAW. Beliau mengatakan begini, aku terus berpuasa, bersedekah, memerdekakan budak ya, sebagai tebusan dari apa yang aku telah perbuat. Karena aku merasa cemas terhadap ucapan yang pernah aku katakan waktu itu, sehingga saya berharap dengan melakukan tadi ya, bersedekah, berpuasa, ini menjadi kebaikan gitu ya, penebus. Ini Umar bin Khattab ya seperti itu ya, karena merasa berdosa. Nah, Umar juga menyaksikan peristiwa Futuh Makkah. Beliau mendampingi Rasulullah SAW ketika menerima baiat ya dari penduduk Makkah, pengakuan dari orang-orang Makkah kepada kepemimpinan Rasulullah SAW. Nah, kemudian juga Umar bin Khattab juga kita tahu di pembahasan sebelumnya, ada peristiwa yang sangat menyedihkan bagi Umar bin Khattab adalah wafatnya Rasulullah SAW. Sehingga Umar bin Khattab ini pada saat itu ya demikian emosional ya, sampai kemudian mengancam orang yang mengatakan bahwa Muhammad itu telah wafat. Nah, ketika bersama Abu Bakar, Umar inilah yang mendampingi Abu Bakar dalam peristiwa Saqifah Bani Sa'adah. Kemudian pada masa-masa terjadi gerakan riddah, penolakan ya terhadap zakat, gelombang kemurtadan terjadi, Umar bin Khattab juga yang menjadi pendamping dan menjadi orang kepercayaan ya dari Abu Bakar, dan beliau menjadi qadhi ya, diangkat menjadi hakim. Umar bin Khattab juga yang mengusulkan penghimpunan Al-Qur'an. Jadi pertama kali Al-Qur'an itu ditulis kemudian dihimpun dalam satu mushaf, itu adalah atas usulan Umar bin Khattab. Kemudian juga berbagai macam futuhat, pembukaan wilayah, penyebaran Islam di luar Jazirah Arab juga Abu Bakar dibersamai oleh Umar bin Khattab pada saat itu.